berada di makam beliau, makam Majen Bambang Sugeng, yang ada di pinggir jalan, tepatnya di sebelah jembatan Progo Kranggan. Nah itu, tapi sayangnya kita tidak bisa masuk karena dikunci. Makamnya cukup bersih, cukup terawat karena memang dirawat, ada yang merawat. Tapi sayangnya nggak bisa masuk. Kalau dulu nggak bisa masuk, kita bisa masuk, bisa ziarah, bisa nekar. Sekarang nggak bisa. Ya nggak enak juga kalau mau melompat ke dalam, karena ini makam pahlawan, masa kita mau melompat. Dulu di sebelah sini ada tugu bambu runcing. Nah, yang ada ini bekas kayak tiang ini. Ini ada tugu bambu runcing yang dulu menjadi ikon juga di Kota Temanggung, tapi karena ada pembangunan jembatan lama maka dirobohkan, dan juga ada plakat yang dibuat untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur di jembatan Progo ini. Dan alhamdulillah plakatnya sekarang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diamankan di sana. Plakatnya itu dari marmer. Itu yang mengatakan bahwa aku tak kecewa, aku ya seperti itu, seperti puisi. Jadi itu juga sebagai ikon juga pada waktu itu. Alhamdulillah saya masih punya fotonya sebelum jembatan ini roboh karena kondisi alam. Nah, bisa kita lihat itu ada tulisan, aku rela berkorban untuk kemerdekaan dan keadilan nusa dan bangsa, kepada pejuang kemerdekaan yang tak dikenal, pahlawanku, arwah menggema, agak jelas tuh. Nah, itu adalah bentuk monumen dari Bambang Sugeng sendiri, dari makam Bambang Sugeng, di mana gambar yang ada di monumen itu menggambarkan sosok pejuang yang dulu pada saat mau dipenggal kepalanya, yang sewu, kita berdoa lahumul fatihah kepada para pejuang. Itu kondisinya seperti itu, kaki tangan diikat, terus ditengadahkan ke atas, dipapakkan atau ditaruh di loning besi, terus sama belanda kenil dipenggal kepalanya. Nah, jadi sekitar 2000 orang ya, 2000 orang menurut data, tapi entah itu data pasti atau data yang orang tahu, yang para pejuang masih hidup pada waktu itu tahu. Data ini luar biasa ya, banyak sekali. Dan tiap hari pada saat agresi militer Belanda kedua di Kota Temanggung ini tiap hari banjir darah. Nah, di tempat ini sebelum dieksekusi, para tahanan itu dibawa ke IVG, kantor IVG, kantor intelijen Belanda, yang ada di Jalan Setiabudi, yang sekarang di depan kantor Kesbang Polres Temanggung. Di situ mereka diinterogasi, dimasukkan ke dalam tahanan yang isinya 20-30 orang dengan luas ruangan sekitar ya kecil banget ya, yang menurut saksi mata pada waktu itu. Nah, diinterogasi satu persatu untuk menentukan di mana letak pejuang pada waktu itu. Nah, kalau tidak mengaku, malam harinya sekitar jam 11 atau jam 12 itu akan dibawa oleh jeep menuju jembatan Progo. Nah, jembatan Progonya itu di situ. Saya nggak bisa ke sana karena lalu lintasnya sekarang padat. Jalur yang lama ini sekarang digunakan juga untuk jembatan. Kalau dulu jembatan lamanya lubang-lubang gitu ya. Nah, tepat jam 12 malam atau jam 1 biasanya terdengar tembakan dor atau lolongan teriakan dari korban sendiri. Nah, di situ paginya yang di sekitar Sungai Plumbon di Mengkal
pasti akan menemukan bangkai dari jenazah-jenazah yang dipenggal. Sayangnya kita tidak bisa melihat ke dalam. Bambang Sugeng sendiri ini adalah seorang Katolik yang taat, tetapi beliau tidak membedakan ras, suku, agama pada saat perjuangan pada waktu itu. Dan beliau juga berkoordinasi dengan Mbah Kiai Subagdi, tokoh-tokoh agama pada waktu itu, bagaimana untuk menentukan kemerdekaan atau membebaskan Temanggung dari belenggu penjajah. Makamnya ada di pinggir jalan. Nah, bisa kita lihat ya. Dan ini sangat miris sekali juga. Sebagai generasi muda, seharusnya ikon-ikon sejarah di Kota Temanggung ini diperhatikan dengan baik. Ya, selain wisata juga ikon sejarah, karena pada saat itu agresi militer Belanda kedua, semua pusat pemerintahan itu dialihkan ke Gunung Sumbing. Pada saat itu Bambang Sugeng menjabat sebagai Panglima Teritorium Jawa dan Madura, kolonel. Pada saat itu kolonel, terus yang bertugas di Temanggung pada itu adalah Mayor Sarkini. Nah, pemerintahan dan pusat gerilya ditempatkan di Gunung Sumbing, maka pada saat itu dikenal dengan Benteng Sumbing. Di situ juga ada pusat pemerintahan dari Kabupaten Temanggung. Nah, pada saat bupati adalah Bupati Sutikwo. Dan saat itu juga dari divisi-divisi yang ada di Jawa Tengah pada itu adalah divisi Siliwangi, juga ada di sini, divisi Siliwangi. Terus Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI pada saat itu juga bermarkas di Temanggung. Nah, menurut riset yang kami lakukan juga markas-markas itu ada yang masih utuh, jadi digunakan untuk kantor, ada juga yang sudah dirobohkan. Bahkan rumah sakit yang digunakan oleh Dr. Sadurun pada waktu itu berpindah ke ini di lereng Gunung Sindoro, lereng Gunung Sumbing, lereng Gunung Sumbing. Nah, di sana ada gua yang digunakan untuk tempat obat-obatan. Nah, menjelang kemerdekaan ini saya ulas tentang sejarah Kota Temanggung, sedikit tentang perjuangan para pejuang yang ada di Temanggung. Supaya kita mengingat kembali bahwa perjuangan di Temanggung ini juga tidak main-main, ketika pada saat itu juga terjadi penyerangan besar-besaran di Kota Temanggung. Maka yang perlu kita lakukan sebagai generasi muda adalah kita jangan pernah melupakan sejarah. Kita harus belajar sejarah yang benar-benar sejarah, bukan mengaburkan sejarah. Itu yang kami nggak suka. Jadi apa yang tertulis pada saat itu, apa yang kita teman-teman riset saat ini, itu harus benar-benar, bukan mencocok-cocokkan dengan apa, itu saya nggak suka. Nah, belajar sejarah itu benar-benar belajar yang apa toh yang kejadian pada saat itu terjadi dan tokoh-tokohnya siapa. Saya juga masih nol prudel. Maka kita juga harus belajar bersama-sama gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga bukan siapa-siapa, saya juga bukan penegak hukum, saya bukan pejabat. Saya hanya orang biasa yang suka sejarah di sini. Tetapi keprihatinan kami sebagai penggiat sejarah ini sungguh prihatin melihat tempat-tempat, melihat ikon-ikon sejarah yang lama-lama ditinggalkan. Nah, ayolah kita sama-sama membangun Kota Temanggung, bukan hanya wisatanya, budayanya dan sebagainya, tetapi juga sejarahnya, sejarah perjuangan bangsanya, untuk supaya kita itu menjadi bangsa yang besar dan menghargai jasa para pahlawannya. Gitu. Terima kasih melaporkan dari makam Bambang Sugeng, makam Bambang Sugeng yang ada di pinggir
Jalan Raya Keranggan. Saya Alfred Setiawan, selamat siang.